Episode 2638. Konfrontasi para demigod bagian 1. Ruang lintang reinkarnasi sepenuhnya muncul di langit, dan lingkaran riak energi putih muncul dari kehampaan, mengisolasi sebagian besar kekuatan penghancur di dunia ini, bahkan keterampilan bertarung tingkat semi-ilahi. Di dalamnya, saya khawatir kekuatannya juga akan sangat berkurang. Ini juga merupakan ketergantungan terakhir dari makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan, kenapa kamu melakukan semua pekerjaan tak berguna ini? Bahkan jika ruang lintang reinkarnasi yang dibentuk oleh kekuatan reinkarnasi ini terbentuk, tetapi Anda tidak dapat menemukan tempat persembunyian tubuh saya, bagaimana saya bisa menggunakannya? Begitu para dewa datang, penghancuran dunia iblis adalah suatu keharusan. Dewa secara alami sangat teliti dalam melakukan sesuatu, jadi bagaimana Anda bisa memanfaatkannya? Di atas langit, Yang Mulia Iblis yang berdiri di tungku api hitam menoleh dan menunjukkan senyuman tragis pada posisi berdiri Xiao Yan. Semua yang saya rencanakan pada akhirnya akan sempurna. Dengan jatuhnya Dewa Jahat kelima, klan jahat luar bumi pasti akan menggunakan kembali dirinya sendiri. Selain itu, dengan kekuatan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa dan kehancuran dunia iblis, mereka akan menetapkan status mereka sebagai generasi baru dewa jahat dari klan jahat ekstrateritorial, dan status masa depan mereka akan ditetapkan, tidak akan tertandingi. Garis lintang reinkarnasi telah ditetapkan, tapi bagaimana kamu menarik Raja Iblis ke dalamnya sekarang? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya menjangkiti para pembangkit tenaga listrik, dan jelas ini adalah pertanyaan paling kritis saat ini. Tetua juga, ini merepotkan. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba mengaku ke belakang, dan suaranya dipenuhi dengan rasa kematian. Jika metode ini gagal, saya khawatir dia harus membayar mahal. Berikan padaku, sihir Senyu, teleportasi di ruang titik tetap. Puff, untuk sementara waktu, ruang lintang reinkarnasi aneh yang mengambang di depan Xiao Yan tiba-tiba diambil ke telapak tangan penatua tertinggi klan peri api. Di bawah tatapan ragu-ragu dari Yang Mulia Iblis, telapak tangan Yang Mulia bermandikan lingkaran cahaya yang sangat jahat, benar-benar pingsan, kekosongan itu melonjak dengan aneh, dan saya tidak tahu kemana arahnya. Setelah itu, sosok Xiao Yan menghilang, namun pada saat dia menghilang, ketegangan hati Xiao Yan pun turun. Saya masih yakin benar, Yang Mulia Iblis menggunakan hantu untuk membiaskan diri di area dunia iblis yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menimbulkan kepanikan, tetapi ada juga kekurangan di dalamnya. Di sini. Tapi Mozun telah melakukan tindakan pencegahan yang tak terhitung jumlahnya. Pertaruhan Xiao Yan hanya karena dia tidak memahami peri api dan kekuatan sihir yang berasal dari keagungan Yaoji. Ledakan. Pusat terpencil dunia iblis, sekarang pusat dunia iblis telah didirikan oleh iblis untuk memasang jaring yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Xiao Yan dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menyerang, itu sudah cukup untuk mendukung penyelesaian dunia iblis, teknik setengah dewa dan biarkan itu datang sepenuhnya. Di pusat seluruh dunia iblis, dia telah membuat strategi komprehensif untuk menghadapi energi dari atribut masing-masing. Namun, kekuatan ruang yang diberikan oleh penatua tertinggi klan peri api sebenarnya mengirim ruang lintang reinkarnasi dan sosok Xiao Yan ke altar. Tampaknya kekuatan luar angkasa yang dikendalikan oleh orang ini tidak ada dalam catatan dunia seribu besar, dan dia secara langsung mengabaikan banyak pertahanan yang dia rancang. Itulah kekuatan ilmu sihir yang diciptakan oleh keagungan Yaoji. Di seluruh dunia seribu besar, selain Raja Suci, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat memahami misterinya. Itu salah perhitungan. Berdiri di ketinggian altar, Yang Mulia Iblis memandang Xiao Yan, yang pancaran iblisnya meningkat sedikit demi sedikit di depannya, dan mencibir. Dia secara alami mengetahui detail Xiao Yan. Bahkan sekarang teknik setengah dewa akan berhasil, dia masih agak khawatir di dalam hatinya. Menggunakan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di pusat dunia iblis sebagai sumber kekuatan, dan melakukan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa, nama Yang Mulia Iblis memang pantas diterima. Xiao Yan melemparkannya dengan santai, dan kekuatan mempesona dari ruang lintang reinkarnasi di tangannya benar-benar menghilang, berubah menjadi langit yang menyelimuti seluruh pusat dunia iblis. Bahkan jika skill bertarung ini dikerahkan sepenuhnya, itu bisa sangat mengurangi energi serangan yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Raja yang sukses dan bajak laut yang kalah, kenapa kamu harus mengatakan ini? Korbankan. Menghadapi cara agresif Xiao Yan, Yang Mulia Iblis mengeluarkan raungan, dan garis sihir hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Saat garis ajaib itu menggeliat, mereka sepertinya mengerahkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk dituangkan ke dalam tungku. Dengan suara iblis, di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia iblis, beberapa orang di dunia iblis, besar dan kecil, segel ajaib di dahi penuh dengan cahaya ajaib, dan seluruh tubuh mengalir ke langit tak terkendali, dan akhirnya jatuh ke dalam tungku api hitam. Di Pantom. Tungku api hitam di atas langit jelas hanyalah ilusi bayangan. Siapapun yang menyentuhnya akan hancur dalam beberapa saat, dan itu akan berubah menjadi darah yang sangat murni. Sedikit demi sedikit, ia melewati hantu aneh menuju altar di tengah dunia iblis. Diisi dengan tungku api hitam seperti mulut neraka. Kekuatan di dalam tungku semakin membesar, dan sepertinya akan meledak sepenuhnya dalam sekejap mata. Benar-benar tidak ada cara lain, jadi aku hanya bisa mencobanya. Ayo, kekuatan iblis, keajaiban api suci. Pada saat ini, Xiao Yan, pikiran gila di benaknya menjadi semakin intens, dua kelompok cahaya yang sangat berbeda di tubuhnya, seperti dua musuh dari masa lalu, masing-masing muncul di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan telah mencoba perpaduan iblis dan api suci di masa lalu, tapi dia tidak pernah segila sekarang. Berdengung, penggabungan telah dimulai, tetapi telah mendominasi sejak api suci ketiga. Tampaknya sejak kekuatan Xiao Yan menembus puncak peringkat reinkarnasi ke-6, api suci yang mengguncang surga yang terkandung dalam api suci ketiga baru saja mulai menunjukkan kekuatannya.
Cahaya roh jahat berwarna hijau tua, sumber api indah yang terjalin oleh 7 api suci, dengan mudah dipadamkan oleh api-api suci ketiga. Kelihatannya semakin jahat. Jahat dan jahat, membuat orang pusing. Hahaha. Xiao Yan, kekuatan para dewa bukanlah sesuatu yang dapat kamu tampilkan di puncak tingkat reinkarnasi tingkat 6. Meskipun dua kekuatan yang sangat berbeda di tubuh Xiao Yan membuat hati yang mulia iblis bergetar, melihat wajah Xiao Yan saat dia mencoba melakukan teknik setengah dewa, wajahnya menjadi pucat, dan bahkan kekuatan di tubuhnya dengan cepat menghilang, yang mulia iblis tidak bisa, mau tidak mau mencibir. Demigod, apakah ini masih terlalu sulit? Merasakan berlalunya kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh, dan api jahat yang menyatu dengan kekuatan iblis dan api suci di depannya mulai meningkat, wajah Xiao Yan menjadi sedingin es. Awalnya, saya ingin menggabungkan iblis dan api suci, dan bekerja sama dengan api suci ketiga untuk menampilkan teknik asli api suci yang sebanding dengan dewa, tetapi situasi saat ini tampaknya kurang. Penggabungan kekuatan iblis dan api suci di dalam tubuh sangatlah kuat, tetapi saat memadatkan keterampilan bertarung para dewa, perasaan tidak berdaya muncul. Api suci ketiga memang memiliki keterampilan bertarung tingkat kuasi ilahi, tetapi dengan kekuatannya saat ini, Xiao Yan tidak mampu memobilisasinya. Fluktuasi energi setelah penggabungan keduanya jelas telah mencapai kategori seni abadi terbaik, tapi mengapa mereka tidak bisa masuk ke kategori keterampilan bertarung setengah dewa? Mungkinkah kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakan keterampilan bertarung rahmat tingkat setengah dewa? Atau ada sesuatu, kuncinya? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.